Jadi kalau kita bicara namanya inkontinensi ya, ternyata banyak sekali tidak hanya pada lansia ya, kebanyakan kan ini keluhan-keluhan yang ada pada wanita-wanita usia lansia. Terjadi juga pada pria yang, masuk ke dalam usia-usia mulai lansia. Tapi ternyata inkontinensi ya, itu banyak sekali dialami oleh wanita-wanita pada saat hamil dan pasca melahirkan. Hanya saja keluhan-keluhan ini seringkali tidak muncul, jadi tidak menjadi keluhan utama. Apalagi pada wanita hamil itu seringkali keluhan inkontinensi ya dianggap wajar karena hamil gitu ya. Semakin besar usia kehamilannya maka keluhan terjadinya inkontinensia dianggap wajar gitu ya. Kemudian pada wanita-wanita pasca melahirkan. Nah, ini juga seringkali dianggap wajar karena mungkin melahirkannya dengan kondisi bayi besar atau pada saat perlahiran pervagina mungkin waktunya agak lama ya, walaupun sebetulnya tidak melewati ya batas maksimum waktu untuk bisa persalinan perpaginam. Atau ada pada saat persalinan, prosedur-prosedur persalinan yang juga akhirnya menimbulkan risiko terjadinya inkontinensia urin. Contoh pada saat mengedan mungkin lupa untuk diminta ibunya berkemih terlebih dahulu, apalagi ibunya sudah panik ya untuk hamil anak pertama, pervaginam, jadi mungkin tidak tepat ya kita melakukan edukasi bahwa harus dikosongkan terlebih dahulu, ibunya sudah nggak kepikiran lagi, mungkin penolongnya juga lupa untuk mengingatkan kembali gitu ya bahwa, pada saat ingin mengedan sebaiknya kita mengosongkan kembali kantong kencing. Ada beberapa literasi yang menyatakan juga sebenarnya tidak perlu mengosongkan kandung kemih gitu ya. Nah, itu menimbulkan resiko katanya ada infeksi pada saat kita mengosongkan kantong kemih. Padahal sebetulnya kita sudah dipandu ya, kalau kita PPI-nya betul, maka sebetulnya tidak ada resiko ya terjadinya pemasangan kateter sebelum melahirkan dan sesudah melahirkan itu menimbulkan infeksi. Tapi resiko-resiko inkontinensia urin yang dianggap normal justru nantinya akan menimbulkan gangguan kesejahteraan pada wanita. Contohnya akan menimbulkan baik itu keputihan yang kronis, akhirnya mengalami servisitis, dan infeksi-infeksi lainnya yang terkait, baik itu PID ya, infeksi panggul, itu banyak sekali keluh-keluhan yang sebenarnya berawal dari inkontinensia urin yang dianggap normal tadi. Padahal ini keluhan utama loh sebetulnya gitu ya. Keluhan ini bisa dirasakan individual sebetulnya. Jadi kembali lagi subjektif, seringkali dikatakan subjektif. Tapi sebetulnya ini ada, bisa kita lakukan dengan hasil pengamatan sebetulnya. Jadi kita kalau ada yang merasa pasien atau klien kita ya mengeluhkan ada secara individual, dia pengeluaran urin secara involuntir, maka kita bisa lakukan pengamatan sebetulnya. Maka nanti kita akan minta dilakukan pemeriksaan untuk bladder test. Bladder test itu nanti dilakukan, kita lihat lagi input yang masuk sekian jam dalam berat badan itu harusnya sudah ada yang keluar. Kita lakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan fisik itu sebetulnya juga ada. Jadi ini bukan hanya sekedar subjektif, tapi memang sudah dinyatakan oleh ICS ini menjadi suatu masalah. Nih, pada saat ada keluhan inkontinensia urin, kita harus paham dulu, yang mana nih inkontinensianya gitu ya. Apakah dia termasuk inkontinensia urin yang urgensi ya, atau yang stres, atau yang overflow incontinence, atau yang transien. Kita harus jelaskan sebetulnya pada saat kita nanti melakukan anamnesa, melakukan pemeriksaan, ini masuknya ke dalam klasifikasi inkontinensia urin yang seperti apa. Jadi benar nggak kalau dibilang ini hanya pada lansia? Tidak gitu ya. Karena ternyata 25-45% itu ada pada perempuan dewasa. Nah, persalinan sendiri itu seringkali dihubungkan itu terjadi inkontinensia urinnya itu 5-21%.
Kan ya, pada saat, kehamilan dan setelah persalinan itu 15 sampai 45%. Artinya keluhan inkontinensia urin yang tadinya dirasakan pada saat kehamilan akan meningkat keluhan ini setelah persalinan. Maka kita harus tahu dulu, selama kehamilan, apa sih yang terjadi sebetulnya ya? Perubahan-perubahan yang terjadi pada kehamilan juga akan menimbulkan ya perubahan juga pada baik itu ukuran rahim dan posisi kantong kemih. Ini kan saling tetanggaan nih ceritanya rahim sama kantong kemih gitu ya. Maka tetangganya membesar biasanya apa tuh? Satunya kalem gitu ya, satunya harus mereda dong, jangan tegang sama-sama ya. Jadi pada saat rahim membesar udah yang terjadi apa? Nggak nyaman. Maka pada saat peningkatan ukuran rahim, maka posisi kandung kemih itu akan menyesuaikan. Rahim yang membesar itu akan memberikan tekanan pada kantong kemih, pada uretra. Jadi tidak hanya bicara kantong kemihnya gitu ya, tapi kita bicara uretranya juga, otot-otot dasar panggul. Ini hal-hal yang sebetulnya menjadi penyokong. Nah, pada trimester ketiga, tekanan ini lebih besar lagi. Itu kalau kita lakukan pemeriksaan USG ya, yang jelas pada saat trimester ketiga, itu kita bisa bilang, ini nggak kelihatan nih vesika urinarianya atau kantong kemihnya. Sehingga seringkali untuk mengetahui komplikasi-komplikasi apakah akan ada perlengketan ya, apalagi pada pasien-pasien yang bekas sesar gitu ya, atau misalnya operasi-operasi, ginekologi lainnya, maka seringkali akhirnya diminta untuk mengisi kantong kemihnya terlebih dahulu, untuk memastikan bahwa betul batasan dari vesika urinaria dan uterus itu aman ya. Dan saat hamil, maka kapasitas fungsional kantong kemih pun pasti akan berkurang gitu ya, pasti akan jauh berkurang. Makanya kenapa keluhannya, "Dok, saya males minum karena saya sering berkemih gitu ya, frekuensi berkemih saya meningkat, lama-lama saya stres gitu ya. Akhirnya yang muncul adalah kemampuan dari, baik itu vesika urinarianya, uretranya sendiri, kemudian otot dasar panggul, inilah yang terjadi disebut dengan inkontinensia stres. Karena terjadinya tekanan yang terus-menerus akibat adanya tekanan dari peningkatan ukuran rahim. Nah, ini yang harus kita sama-sama edukasi bahwa sebetulnya kalau ibunya tidak minum pada saat hamil, yang kita takutkan apa? Ibunya mengalami dehidrasi, gangguan hemodinamik, volume darahnya bisa jadi berkurang gitu ya. Tubuhannya juga akan berkurang. Nah, pada saat ketuban berkurang inilah yang akhirnya menimbulkan akhirnya pada saat di USG, "Bu, ini ketubannya berkurang, muncul keluhan ya, pada bayinya." Apakah ibu diduga ada ketuban pecah dini sebelumnya atau kelainan-kelainan lainnya karena adanya ketuban yang sedikit tadi. Nah, kalau kita tidak pahami ini, kita tidak bisa edukasi ini ke klien kita, maka sudah lewat semua akhirnya ya, banyak yang harus kita korbankan, termasuk kehamilannya. Kecemasan dan depresi pasca melahirkan itu berhubungan loh dengan peningkatan frekuensi inkontinensia. Kok bisa gitu ya? Apa ini kaitannya? Ingat, kecemasan pada saat hamil dan depresi pasca melahirkan itu juga akan mempengaruhi perubahan hormonal. Tapi sebetulnya setiap wanita ya, begitu memasuki masa-masa usia remaja atau dewasa muda, kita perlu sebetulnya kita lakukan edukasi untuk senam Kegel ya. Jadi bukan tujuannya untuk rekreasi, ternyata itu penting senam Kegel itu untuk, mencegah terjadinya inkontinensia urin ya. Jadi tadi senam Kegel, kemudian pemantauan kehamilan, ingat semakin perubahan ada trimester 1, trimester kedua, trimester ketiga itu sebetulnya harus sudah kita jelaskan. Jadi perubahan-perubahan, trimester itu juga akan memberikan perubahan pada, organ rahim sendiri dan vesika urinaria, ureter juga begitu ya. Kemudian penurunan berat badan ya. Nah, sebetulnya kalau ini sih, ini bukan masalah body shaming ya, tapi memang seringkali bukan karena bodinya, jujur saja ini ya, tapi ketidakmampuan mengelola vulva hygiene-nya.
tadi, pada obesitas, pada yang tidak obesitas, vulva hygiene-nya seperti apa? Tekniknya seperti apa? Nah, ini yang harus dilakukan untuk apa, diedukasikan ya, diedukasikan. Oke, kemudian, harapannya sebetulnya kita mampu melakukan edukasi tentang pemulihan panggul. Kemudian ada juga terapi fisik atau kalau memang terjadi penurunan, jadi mungkin pernah dengar ya ada pengukuran kekuatan otot dasar panggul. Nah, itu ya saya sebenarnya tidak memberikan materi itu, tapi mungkin pernah dengar, ada loh alat yang bisa mengukur, kekuatan otot dasar panggul. Itu penting sebetulnya kita, pada perempuan ya untuk melakukan penilaian apakah otot dasar panggul kita tuh bagus gitu ya. Kenapa? Karena ini long term gitu ya, long term ya. Karena yang namanya selama masih, dalam pernikahan itu penting gitu ya. Itu kan keberlanjutan tuh, kualitas hidup juga mempengaruhi di sana. Nah, ini pentingnya juga kita lakukan fisioterapi panggul. Kalaupun perlu digunakan obat-obatan, ya kita akan berikan obat-obatan gitu ya. Tapi saya tidak akan memberikan penjelasan tentang apa intervensinya gitu ya. Tapi di sini ada baik itu kolporapi anterior, bisa sling pubo vaginal ya. Ini tergantung case-nya ya, case by case ya sebetulnya ya.